Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, Chu Feng, Sima Ying, dan Miao Renlong, mereka telah kembali ke Taman Naga. Dengan cara minta maaf, Chu Feng berkata, "Senior Miao, aku benar-benar minta maaf. Aku telah diundang ke sini oleh kamu, namun akhirnya aku membuat masalah untuk kamu," ucap Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, tolong jangan katakan itu seperti itu. Kata-kata itu hanya akan membuat pria tua ini merasa malu. Sudah jelas bocah-bocah aliansi spiritualis dunia kami yang salah. Maka dari itu, tidak perlu bagi kamu untuk meminta maaf. Orang tua ini berharap teman kecil Chu Feng tidak akan menaruh masalah ini ke dalam hati. Adapun alasan mengapa apa yang terjadi hari ini terjadi adalah, yang pertama karena bocah-bocah kecil itu perlu diberi pelajaran. Aku akan menyebutkan masalah ini kepada Master Alliance. Maka yakinlah, meskipun aku tidak akan melihat masalah yang terjadi hari ini, tapi Master Alliance pasti akan memeriksanya. Dan yang kedua, aku sendiri berpikir bahwa masalah yang terjadi hari ini, itu tidak diragukan lagi terkait dengan Ying Er. Seperti kata pepatah, seorang wanita yang menarik pada akhirnya akan membawa malapetaka bagi seorang pria yang menjadi terlibat dengannya. Hahaha, teman kecil Chu Feng, apakah kamu mengerti? Miao Renlong berkata sambil tersenyum berseri-seri. Saat dia berbicara, dia bahkan melirik ke arah Sima Ying. "Kakek Miao, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana hal ini terkait dengan aku?" seru Sima Ying. Setelah mendengar apa yang dikatakan Miao Renlong, wajah kecil Sima Ying memerah. Pada saat ini, Chu Feng tersenyum tanpa mengatakan apapun. Saat dia mengingat ekspresi kecemburuan yang ganas di wajah orang-orang itu ketika mereka datang untuknya, Chu Feng secara alami sudah tahu mengapa mereka memutuskan untuk datang dan menekannya. Sebelum datang ke tempat ini, Chu Feng benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa Sima Ying akan sepopuler ini. Dia hanyalah dewi bagi aliansi spiritualis dunia. Sejujurnya, pada saat pertama kali Chu Feng bertemu Sima Ying, kesan yang dia miliki tentangnya adalah bahwa dia wanita yang cantik. Namun sayangnya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan menjadi dewi di World Spiritist Alliance. Namun meski begitu, dia mampu mencapai dan menjadi tepat seperti itu. Chu Feng sangat yakin bahwa alasan mengapa dia bisa menjadi dewi di World Spiritist Alliance, itu bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tapi itu juga karena Miao Renlong yang merupakan karakter besar ini yang sangat menyukainya. Hahaha, ternyata seorang gadis sepertimu sebenarnya mengalami saat-saat yang memalukan, ucap tetua Miao. Melihat bahwa Sima Ying memerah, Miao Renlong mulai tertawa. Lalu setelah itu, dia pun berkata, "Kalau begitu, aku akan berhenti menggodamu sekarang. Mari kita bicara tentang masalah yang serius. Sudahkah kamu berdua berhasil menemukan aura Han Helai dari lokasi yang pernah aku ceritakan?" tanya tetua Miao. "Kami belum menemukannya." Dia seolah-olah seperti tahu bahwa hari seperti itu akan datang. Barang-barang itu seharusnya sudah jelas disentuh olehnya dan berisi auranya, namun kami tidak dapat menemukan jejak auranya pada mereka, jawab Chu Feng. Ketika masalah ini disebutkan, ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajah Chu Feng dan Sima Ying. Keduanya bahkan nampak khawatir. Mereka khawatir bahwa mereka tidak akan dapat menemukan barang-barang yang mengandung aura Han Helai. Jika itu masalahnya, kesempatan langka yang mereka miliki untuk menemukan Han Helai akan hilang. "Oh, tidak apa-apa, aku sudah menemukan auranya. Lihatlah ini," ucap tetua Miao. Tepat pada saat ini, Miao Renlong mulai sedikit tersenyum. Setelah itu, dia mengeluarkan kotak giok yang sangat indah dari kosmos saknya. Setelah dia membuka kotak giok itu, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari kotak giok tersebut. Ada ornamen batu giok di dalam kotak batu giok itu, dan ornamen batu giok itu benar-benar indah. Di dalam ornamen batu giok itu ada rune dan simbol seperti ular yang tak terhitung jumlahnya.
Itu adalah ornamen yang dibentuk oleh kekuatan spiritual, dan sebuah ornamen yang diciptakan oleh spiritualis dunia jubah kerajaan. Ornamen batu giok ini memiliki kekuatan khusus. Seperti jimat pelindung, ia bisa menyelamatkan nyawa tuannya di saat yang genting. Namun hal yang paling mengejutkan adalah, ada aura seseorang pada ornamen batu giok ini. Dan ternyata, itu adalah aura Han Helai. Itu dia. Aura ini, itu tidak ada kesalahan, seru Chu Feng. Pada saat ini, bahkan Chu Feng menjadi bersemangat. Itu karena dia menemukan bahwa, aura ini sangat mirip dengan aura yang kepala desa tua membiarkan dia merasakannya. Mereka praktis sama. Lebih jauh lagi, aura ini jauh lebih padat daripada aura yang dikumpulkan kepala desa tua melalui pembentukan spiritualnya. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu yakin bahwa aura yang kamu rasakan di desa penyegelan kuno adalah milik Han Helai? Tanya tetua Miao. Melihat penampilan emosional Chu Feng, Miao Renlong menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Aku sangat yakin itu pasti aura Han Helai. Jika formasi yang disebutkan oleh Mas Senior benar-benar mampu melacak lokasi Han Helai, maka kita harus dapat menentukan di mana Han Helai begitu kita membawa ini ke sana, kata Chu Feng dengan pasti. Namun setelah itu, dia kemudian bertanya. Hanya saja Senior Miao, di mana kamu mendapatkan ornamen batu giok ini? Karena ada aura Han Helai di atasnya, mungkinkah itu adalah sesuatu yang diciptakan Han Helai? Dia juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular, tanya Chu Feng. Hahaha, teman kecil Chu Feng, kamu jangan khawatir. Meskipun Han Helai juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan, dia hanyalah bertanda serangga. Adapun ornamen batu giok ini, itu adalah sesuatu yang dibuat oleh senior dari Majelis Suci Spiritualis dunia kami. Saat itu, Han Helai dipandang sangat baik oleh kami, dan berhasil menyentuh ornamen batu giok ini secara kebetulan. Dengan demikian, auranya secara alami tertinggal pada ornamen batu giok ini. Adapun alasan mengapa ornamen batu giok ini hanya berisi auranya, itu karena aku khawatir bahwa terlalu banyak aura orang yang berbeda dapat mempengaruhi sensitivitas formasi ini. Karena itulah, aku menghilangkan aura orang lain, jawab Miao Renlong menjelaskan. Oh, jadi begitu rupanya. Miao Senior memang lebih bijaksana, ucap Chu Feng. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Chu Feng tersenyum ringan. Dia akhirnya menyadari, mengapa Miao Renlong harus pergi. Ternyata dia telah pergi ke Majelis Suci Spiritual Dunia, itu untuk meminta para senior di sana agar meminjamkan ornamen batu giok ini. Majelis Suci Spiritualis Dunia, tempat apakah itu? Itu adalah tempat di mana sangat sedikit orang di World Spiritist Alliance yang tahu. Namun meski begitu, Miao Renlong bisa masuk dan pergi sesukanya. Karena itulah, dia benar-benar individu yang luar biasa. Tidak mengherankan bahwa ia memiliki prestise yang tinggi di World Spiritist Alliance. Kakek Miao, masalah ini seharusnya tidak boleh ditunda. Mari berangkat ke desa kuno Siling sekarang juga, ucap Sima Ying. Adapun Sima Ying, dia sangat tidak sabar dan ingin bergegas ke desa kuno Siling. Ying aku mengerti pikiranmu. Aku juga sama denganmu, aku juga ingin segera pergi ke desa kuno Siling. Namun sayangnya, aku tidak bisa meninggalkan World Spiritist Alliance saat ini. Karena bagaimanapun, mereka harus segera tiba, kata Miao Renlong dengan nada menghibur. Adik Ying apa yang dikatakan Miao Senior sangatlah benar. Bahkan jika ini mendesak, perbedaan 2 hari tidak akan mengubah apapun. Lebih baik kita menunggu masalah ini berakhir dulu sebelum kita pergi, ucap Chu Feng yang memahami niat Miao Renlong, dan juga mulai menghibur Sima Ying. Dalam hal ini, mari kita lakukan seperti yang kakek sarankan, ucal Sima Ying. Melihat bahwa Chu Feng dan Miao Renlong berpikir seperti ini, Sima Ying bukanlah orang yang tidak mengerti alasan. Karena itulah, dia juga mengangguk. Sama seperti ini, masalah ini sudah ditentukan. Perjalanan Chu Feng ini tidak sia-sia. Pada saat ini, Chu Feng, Sima Ying, dan Miao Renlong, mereka tampak sangat senang.
Satu-satunya kekhawatiran yang mereka miliki saat ini adalah, apakah formasi Siling Ancient Village benar-benar akan dapat melacak Han Helai hanya dengan auranya saja. Karena bagaimanapun, formasi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh aliansi spiritualis dunia. Namun bila dibandingkan dengan Sima Ying dan Miao Renlong, Chu Feng tidak terlalu khawatir. Dia telah melihat formasi di desa penyegelan kuno itu dengan matanya sendiri, dan tahu betul bahwa itu benar-benar ajaib, dan tampaknya bukan sesuatu yang dibuat oleh orang biasa. Selanjutnya, formasi itu mengandung kekuatan khusus. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa formasi itu memiliki kekuatan ajaib menurut kepala desa tua itu. Sama seperti ini, selama beberapa hari berikutnya, Chu Feng tinggal di World Spiritist Alliance. Selain itu, ia tinggal tepat di Taman Naga Miao Renlong. Mungkin karena ancaman dari Miao Renlong sebelumnya, saat ini tidak ada tetua atau murid yang berani menyusahkan Chu Feng lagi. Karena seperti ini, Chu Feng menghabiskan hari-hari yang damai di World Spiritist Alliance. Namun setelah dua orang itu tiba, seluruh suasana dari World Spiritist Alliance menjadi berat dan gelisah. Itu karena, kedua orang ini adalah orang-orang yang pernah datang ke World Spiritist Alliance di masa lalu. Selain itu, satu di antara mereka adalah wanita misterius yang bahkan menantang generasi muda World Spiritist Alliance, dan mengalahkan semua orang yang telah menerima tantangannya. Pada saat ini, keduanya datang untuk mengunjungi World Spiritist Alliance sekali lagi. Adapun wanita misterius dengan nama Lil Mei ini, dia akan menantang anggota terkuat dari generasi muda dari World Spiritist Alliance sekali lagi. Pada saat ini, kerumunan besar berkumpul di luar alun-alun terbesar World Spiritist Alliance. Bahkan semua orang dari World Spiritist Alliance telah datang. Orang-orang ada di mana-mana, dan mereka telah memenuhi seluruh garis pandang seseorang. Baik di langit maupun di tanah, semuanya ditutupi dengan siluet. Disposisi kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Itu adalah tampilan kekuatan dari salah satu kekuatan puncak di tanah suci martialism. Pada saat ini, tidak hanya ada banyak orang berkumpul di alun-alun, tapi mereka semua juga karakter yang berdiri paling tinggi di World Spiritist Alliance. Tentu saja, para spiritualis dunia manajemen semuanya telah hadir. Bahkan Master Aliansi Spiritualis dunia yang telah mengikuti pelatihan tertutup selama ini, ia sendiri telah menunjukkan dirinya. Master Aliansi Spiritualis dunia hampir setua Miao Renlong. Dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama, dan mengalami banyak perubahan. Namun meski begitu, dia memiliki rambut pirang dan janggut pirang yang sangat panjang. Dia benar-benar menarik perhatian. Jika dibandingkan dengan Miao Renlong, penampilan Master Aliansi Spiritualis dunia ini benar-benar lebih mendominasi. Pada saat ini, tatapan Master Aliansi Spiritualis dunia ini difokuskan pada dua orang di tengah alun-alun. Tepatnya, tatapan hampir semua orang yang hadir terpaku pada kedua orang itu. Terutama untuk Chu Feng, dia bahkan telah mengaktifkan mata surgawinya untuk memeriksa kedua individu itu. Itu karena kedua orang itu bukanlah orang biasa. Alasan mengapa aliansi spiritualis dunia telah melepaskan disposisi kekuatan yang begitu besar ini adalah, itu karena mereka berdua. Mereka berdua mengenakan jubah hitam yang benar-benar menutupi seluruh tubuh mereka. Bahkan mata mereka tersembunyi di balik jubah mereka. Satu-satunya hal yang bisa terlihat dengan jelas adalah tinggi badan mereka. Orang dengan ukuran yang relatif tinggi adalah orang tua. Identitasnya tidak diketahui, dan kekuatannya juga sangat kuat. Dia adalah orang yang paling ditakuti oleh World Spiritist Alliance. Adapun orang dengan ukuran yang relatif lebih pendek, dia adalah wanita spiritualis dunia jubah misterius yang mengalahkan Fu Feiteng dan banyak jenius lainnya. Chu Feng, bagaimana menurutmu? Apakah kamu berhasil melihat penampilan mereka? Tanya Sima Ying tahu, bahwa Chu Feng telah memahami metode khusus. Dengan demikian, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya apakah dia berhasil menemukan sesuatu. Ada formasi pelindung dalam jubah mereka. Formasi itu terlalu kuat. Aku tidak dapat melihat apa-apa, jawab Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya.
Oh, tidak apa-apa. Karena bagaimanapun, kami pasti akan menentukan identitas mereka setelah hari ini, kata Sima Ying. Adik Ying kenapa kamu tiba-tiba percaya diri seperti ini? Tanya Chu Feng. Hehehe, kamu akan segera tahu. Aliansi spiritualis dunia kami sangat siap kali ini, jawab Sima Ying. Dengan cara yang sombong, Sima Ying mengangkat dadanya ke depan, dan tertawa dengan sangat manis. Dia benar-benar mencoba bersikap bangga. Dasar gadis kecil. Aku akan melihat dengan tepat, persiapan macam apa yang telah kamu lakukan, ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu dan melihat tindakan Sima Ying, Chu Feng tersenyum ringan dan tidak bertanya lebih jauh. Itu sebaliknya, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah wanita misterius itu. Aneh, karena alasan yang tidak diketahui, aku merasakan perasaan khusus darinya. Chu Feng bergumam dalam hatinya. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, si ratu langsung tertarik. Dengan senyum nakal di wajahnya, dia bertanya, "Oh, perasaan khusus apa? Mungkinkah kamu tergoda olehnya?" tanya si ratu. Itu sulit untuk dikatakan. Jika aku harus menggambarkannya, maka itu akan menjadi semacam perasaan yang sangat akrab. Aku terus merasa bahwa aku mengenalnya, kata Chu Feng. Konyol sekali. Kamu bahkan belum berhasil melihat wajahnya, namun kamu seperti mengenalinya. Dari cara aku melihatnya, kamu akan menerima perasaan akrab dari semua wanita kuat di dunia ini. Bukan karena kamu sudah mengenal mereka, tetapi kamu akan menggauli mereka. Hehehe, ucal si ratu. Senyum nakal di wajah si ratu semakin tebal, namun dia terlihat sangat cantik. Cih, mengapa kamu menggambarkan aku seolah-olah aku orang cabul yang hebat? Tanya Chu Feng dengan cara yang agak tak berdaya. Bukan kamu, balas si ratu sambil mengerutkan bibirnya. Tentu saja aku tidak. Jika aku seorang cabul yang hebat, bagaimana mungkin aku bisa membiarkan kamu menjauh dari tangan mesum aku? Kata Chu Feng dengan senyum nakal. Kamu berani. Jika kamu berani berpikir untuk melakukan sesuatu pada ratu ini di sini, ratu ini akan memberitahumu apa artinya dengan merasakan lebih baik mati daripada hidup seperti di neraka, ucap si ratu yang tidak marah. Namun sebaliknya, dia berbicara kepada Chu Feng dengan cara yang sangat sengit dan jahat. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak berkata lagi. Justru sebaliknya, dia tanpa sadar gemetar. Itu karena dia tahu betul tentang metode kejam si ratu ini. Energi hitam gelap itu seperti wakil dari kejahatan yang paling besar. Asura, itu pasti reputasi yang sepenuhnya dibenarkan. Singkatnya, sementara semua wanita di dunia ini bisa terpancing, namun hanya si ratu yang tidak bisa. Bisakah kita mulai sekarang? Tepat pada saat ini, wanita misterius itu berbicara. Meskipun suaranya sangat menyenangkan untuk didengar, tapi suaranya jelas-jelas telah berubah. Jadi, semua orang tahu bahwa ini bukan suara sebenarnya dari wanita ini. Namun meskipun ini bukan suaranya yang sebenarnya, Spik kerumunan masih bisa mengatakan bahwa dia harus menjadi anak muda. Namun jika dibandingkan dengan usianya, orang-orang dari World Spiritis Alliance lebih tidak puas dengan nada suaranya. Karena bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Selain itu, bahkan Master Spiritualis Alliance World mereka juga telah hadir. Namun meski begitu, nada suara gadis ini sangat tidak sopan dan sombong. Tanpa repot-repot menyapa mereka, dia langsung memasuki topik utama. Ini benar-benar terlalu sombong. Jika dibandingkan dengan yang lain, Master Aliansi Spiritualis dunia tidak marah. Namun sebaliknya, dengan senyum berseri-seri, dia pun bertanya. Teman kecil, kamu benar-benar orang yang tidak sabaran rulanya. Namun meski begitu, apakah mungkin bagi kamu untuk mengungkapkan penampilan kamu yang sebenarnya selama pertandingan ini, sehingga kita bisa tahu dengan tepat jenius kekuatan mana yang telah berhasil mengalahkan begitu banyak jenius aliansi spiritualis dunia kita? Ucal Master Aliansi Spiritualis Dunia. Toleransinya benar-benar bertentangan dengan sopan santun dari penguasa. Namun meskipun dia mengatakan kata-kata itu kepada wanita misterius itu, tapi dia sebenarnya telah mengalihkan pandangannya ke pria yang berdiri di samping wanita misterius itu.
Pada kenyataannya, apa yang paling ingin ia ketahui bukanlah identitas wanita misterius itu. Namun sebaliknya, dia ingin tahu siapa lelaki tua di belakang wanita misterius itu. Kamu ingin tahu siapa kita? Tentu saja, kami tidak dapat mengungkapkan diri kepada kamu. Jika kamu penasaran, kamu harus mengalahkan Lil Mei terlebih dahulu. Orang tua itu berbicara dengan suara yang tua dan serak. Suaranya sangat kuat, dan sangat mendominasi. Hanya saja, suaranya memberi sensasi memandang rendah semua orang. Orang tua itu benar-benar tidak menempatkan siapapun yang hadir di matanya, dan itu termasuk bahkan Master Aliansi Spiritualis Dunia. Hahaha, baiklah. Dalam hal ini, mari kita mulai. Kebetulan sekali bahwa anggota generasi muda World Spiritis Alliance kami juga tidak dapat terus menunggu. Ucap Master Alliance Spiritualis Dunia Sam tertawa terbahak-bahak. Setelah itu dia melambaikan lengan bajunya, dan 9 sosok terbang keluar dari kerumunan sebelum mendarat di tengah alun-alun. 9 orang ini adalah 9 jenius dalam daftar suksesi spiritualis dunia. Dipimpin oleh Lin Yezu, 9 dari mereka berdiri dalam barisan yang seragam. Pada saat ini, Lin Yezu dan Fu Feiteng telah berubah menjadi jubah spiritualis dunia kerajaan mereka. Menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan yang begitu muda, mereka berdua mengeluarkan udara yang sangat mengesankan dan menarik perhatian orang banyak. Wanita misterius itu melirik orang-orang selain Lin Yezu dan Fu Feiteng, dan kemudian menghentikan tatapannya pada Zhao Kai, Chen Mu, dan yang lainnya sebelum mengeluarkan suara yang sangat menghina. Spiritualis dunia jubah emas yang berencana untuk bergabung dengan para spiritualis. Mungkinkah kamu semua berpikir bahwa kamu mampu menang? Ucap Lil Mei. Kamu. Mendengar kata-kata itu, Zhao Kai, Chen Mu, dan yang lainnya mulai mengerutkan keningnya. Mereka menjadi sangat marah. Namun meskipun mereka merasa sangat marah, tapi tidak ada dari mereka yang mengatakan sesuatu. Justru sebaliknya, mereka semua mengalihkan pandangan ke arah Master Aliansi Spiritualis Dunia. Mereka ingin agar Master Aliansi mereka memutuskan apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Master Aliansi Spiritualis Dunia dengan ringan menganggukkan kepalanya, itu untuk mengindikasikan agar mereka mundur. Ketika bahkan Master Alliance mereka menyatakan untuk mundur, meskipun Zhao Kai dan yang lainnya tidak mau, tapi mereka tidak akan berani untuk tidak patuh. Dengan demikian, satu demi satu mereka meninggalkan alun-alun, dan kembali ke tempat mereka sebelumnya berdiri. Pada saat ini, meskipun tidak ada yang benar-benar terjadi, ego para murid World Spiritis Alliance semuanya telah terluka. Tidak peduli apa, Zhao Kai dan yang lainnya adalah beberapa jenius terkuat dari World Spiritis Alliance. Namun pada saat ini, mereka benar-benar dipandang rendah oleh seseorang dengan cara seperti itu. Ini bukan hanya penghinaan bagi mereka, tapi itu penghinaan bagi semua orang dari aliansi spiritualis dunia mereka. Pada saat ini, hanya Lin Yezu dan Fu Feiteng yang tetap berada di alun-alun. Keduanya adalah spiritualis dunia jubah kerajaan seperti dia. Namun ketika wanita misterius itu berbicara lagi, kerumunan dari World Spiritis Alliance sekali lagi merasa sangat terhina. Aku tidak ingin membuang-buang waktu. Kalian berdua, datanglah padaku bersama-sama, kata wanita misterius itu yang bernama Lil Mei. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.